Salam damai dalam kasih Kristus. Semoga berkat, rahmat, dan kelimpahan kasih Allah senantiasa beserta kita. Hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Bersama saya Galih dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Sebelum kita memulai mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, penyelenggara kehidupan. Betapa kami bersyukur atas setiap peristiwa dalam kehidupan kami yang menyatakan kehadiran dan kebaikan hati-Mu kepada kami. Pada hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar pada hari ini kami mampu menerima dengan sungguh setiap pesan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus pada saat menjelang kematiannya, ia mengucapkan kalimat yang sangat bermakna dalam hubungannya dengan penderitaan dan kematiannya. Kalimat itu ialah, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kata-kata Yesus itu seolah-olah menjadi sebuah hukum alam. Hal ini terjadi di dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Jika biji gandum dan biji-biji yang lain tidak jatuh ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah, membelah diri dan merusak dirinya, mereka tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kalau ia tidak jatuh ke dalam tanah, ia hanya tinggal sebiji saja, tidak menghasilkan apa-apa. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Itu sudah menjadi sebuah hukum alam. Demikian pula dalam kehidupan kita. Manusia dilahirkan, bertumbuh, dan berkembang karena ada pengorbanan dari manusia lain. Entah itu ayah, ibu, saudara, sahabat, serta kenalan kita yang rela berkorban. Kita hidup dan bertumbuh di atas tanggung jawab dan pengorbanan orang lain. Namun saat Yesus berbicara tentang biji gandum yang harus jatuh, mati, dan menghasilkan banyak buah,
Sejatinya ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang jatuh itu. Yesus harus menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, hingga bangkit mulia. Ketika ia dikuburkan, biji gandum itu telah ditanam. Dan ketika ia bangkit, biji gandum itu telah bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, yaitu keselamatan bagi kita, seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dengan sengsara dan kematiannya, semua penderitaan, bahkan kematian kita, mendapatkan arti yang baru. Semua penderitaan dan korban yang kita lakukan pun pula menjadi sebuah benih gandum yang harus jatuh ke dalam tanah untuk menghasilkan buah. Keselamatan tidak dapat diperoleh tanpa usaha dan pengorbanan. Demikian pula kemenangan tidak bisa kita raih dengan mudah dan seenaknya. Tidak ada jalan pintas menuju keselamatan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, murid-murid Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi biji gandum itu. Kita hendaknya menghayati misteri biji gandum itu. Kita tidak perlu mencari penderitaan dan korban, tetapi saat kita dipanggil untuk menderita dan berkorban demi mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan bagi sesama, hendaknya kita bisa menghadapinya dengan tulus dan ikhlas. Yesus telah menyambut penderitaannya dengan tulus dan ikhlas, sebab ia yakin pengorbanannya di atas kayu salib tidaklah sia-sia. Ia adalah biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan menghasilkan buah yang banyak. Pertanyaan refleksi bagi kita: bersediakah kita menjadi biji gandum yang lain yang harus jatuh ke dalam tanah dan menghasilkan buah? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami kembali Kau ingatkan tentang biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, mati, dan menghasilkan banyak buah. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, para tenaga kesehatan yang masih harus berjuang dengan pandemi ini. Bagi setiap mereka yang berjuang menghadapi sakitnya, karuniakanlah kekuatan untuk menghadapi sakit penyakitnya, dan juga mampukanlah mereka untuk menyatukan segala rasa sakit mereka dengan sengsara Yesus Putramu. Bagi mereka yang telah meninggal ya Tuhan, karuniakanlah pengampunan bagi jiwa mereka. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, berikanlah mereka kekuatan serta penghiburan yang berasal dari kemurahan hati-Mu. Dan juga bagi para pejuang tenaga kesehatan, lindungilah mereka, jagalah mereka, agar mereka mampu melewati masa-masa sulit ini dengan tetap memegang teguh pengharapan mereka kepadamu. Semua doa ini
kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.